Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 bersama saya Romagus CSSR dalam Renungan Harian Katolik Mutiara Pagi. Hari ini saya mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Lukas bab 7 ayat 24 sampai 30. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apa kalian pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kalian pergi melihat nabi? Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak termasuk para pemungut cukai yang mendengar perkataannya mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah karena mereka tak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perikop Injil yang baru kita dengarkan, kita mendengar Yesus bersaksi, Yesus memberikan apresiasi, memberikan pembelaan kepada Yohanes Pembaptis. Dia memberikan pujian dengan mengatakan bahwa Yohanes itu adalah nabi, bahkan lebih dari nabi. Itu sebuah apresiasi yang pertama. Apresiasi yang kedua yang dikatakan oleh Yesus tentang Yohanes Pembaptis adalah dikatakan demikian. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Saudari-saudara, kemunculan Yohanes, Elia baru yang mempersiapkan jalan Allah, yang mempersiapkan kedatangan Sang Mesias, Yesus Kristus, menjadi sebuah peristiwa luar biasa pada masa itu. Dia datang dan berseru-seru di padang gurun. Makanannya adalah belalang dan madu hutan. Dikatakan demikian. Dia menyerukan pertobatan sebagai jalan untuk menyambut Tuhan. Karena itulah Yesus menyebut dia lebih dari seorang nabi. Bukan hanya nabi, tapi lebih dari seorang nabi. Itu apresiasi yang pertama. Dan yang kedua, lebih tinggi lagi. Di antara semua yang pernah dilahirkan perempuan, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yesus sungguh-sungguh mengapresiasi siapa Yohanes itu. Bukan sekedar memberikan kesaksian, tetapi sebuah apresiasi besar terhadap Yohanes Pembaptis. Pewartaan Yohanes Pembaptis yang diapresiasi Yesus
secara sangat efektif mempertobatkan orang-orang yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya memberikan apresiasi, memberikan penghargaan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh seseorang, oleh siapapun terhadap kita atau terhadap banyak orang lain. Apresiasi itu tentu bukan hanya demi suatu kebenaran, melainkan juga adalah sebuah pengakuan akan sebuah pengorbanan, pengakuan akan cinta serta pelayanan yang sudah dilakukan atau yang sudah kita terima. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, tentang apresiasi ini, seorang penulis Amerika Serikat namanya Dale Carnegie, dia katakan, tidak ada hal lain yang dapat menginspirasi dan menguatkan hati orang selain kata-kata apresiasi. The power of apresiasi. Sekali lagi, Dale Carnegie mengatakan, tak ada hal lain yang dapat menginspirasi dan menguatkan hati orang selain kata-kata apresiasi. Kita tahu saudari-saudara, apresiasi itu penting karena kemudian orang merasa bahwa dia dianggap. Dia mendapatkan, katakanlah, energi positif dari kita. Dia mendapatkan penghargaan akan apa yang sudah dia buat, yang sudah dia lakukan, yang sudah dia korbankan bagi siapapun, bagi banyak orang. Maka kata-kata apresiasi seperti kata Dale tadi sungguh menginspirasi dan menguatkan hati orang. Lain lagi, seorang penulis dan filsuf Perancis, kita tahu orang ini Voltaire, dia mengatakan demikian. Apresiasi adalah hal yang luar biasa. Itu membuat apa yang terbaik dalam diri orang lain menjadi milik kita juga. Voltaire benar, Bapak Ibu Saudari-saudara, ketika dia katakan apresiasi adalah hal yang luar biasa. Itu membuat apa yang terbaik dalam diri orang lain menjadi milik kita juga. Dalam pengalaman betapa saudari-saudara, apa yang dikatakan Voltaire maupun Dale Carnegie tadi itu benar. Sungguh meneguhkan kita untuk berbagi apresiasi apapun bentuknya. Apakah itu dalam bentuk sebuah kata-kata ucapan terima kasih, apresiasi, dalam bentuk penghargaan, dalam bentuk katakanlah mungkin juga materi, barang dan sebagainya. Itu akan membuat apa yang terbaik dalam diri orang yang mendapatkan apresiasi menjadi milik kita juga. Dan seperti kata Dale Carnegie, itu akan sungguh menginspirasi dan menguatkan hati orang tersebut. Saudari-saudara, apresiasi itu memungkinkan orang untuk semakin melakukan hal-hal yang terbaik dari dirinya. Kan keluar semua yang terbaik kalau orang diapresiasi, dihargai. Tetapi kalau yang didapatkan adalah sebuah omelan, sebuah sinisme, marah-marah terus-menerus, kemampuan terbaik orang mungkin bahkan tidak keluar. Atau dia tahu dia mampu tapi dia memberikan diri setengah hati. Dia melakukannya tidak secara penuh, secara total.
Tapi cobalah kemudian ketika kita memberi apresiasi, orang bisa mengeksplor seluruh hal baik, segala kemampuan yang ada dalam dirinya untuk memberi lebih lagi dari apa yang mampu dia lakukan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, bagi kita yang memberikan apresiasi, atau bagi siapapun yang memberikan apresiasi, pemberi apresiasi, hal itu berguna sebagai sebuah ungkapan kejujuran, sebagai sebuah bentuk kerendahan hati, dan tentu saja keberanian untuk mementingkan kebenaran. Mementingkan kebenaran berarti menjunjung tinggi orang yang melakukannya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita berada pada masa Advent. Pada masa Advent ini adalah masa pembaruan diri, masa untuk meluruskan jalan bagi Tuhan. Seperti kata Rasul Paulus pada awal masa Advent, hal itu sudah kamu lakukan, tetapi baiklah kamu melakukannya dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Dalam konteks ini, saudari-saudara, saya mau katakan bahwa kita sudah banyak memberikan apresiasi kepada orang, kepada saudara, kepada keluarga, pasangan hidup, kepada umat, kepada pastor paroki Anda, katakanlah begitu. Mari kita lakukan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita memberi apresiasi sebagai cara untuk membuat suatu perbuatan baik itu dilakukan lebih sungguh. Barangkali saudara-saudari dalam pengalaman hidup kita, mungkin ada orang-orang yang tidak mendapatkan apresiasi dari kita. Padahal kehadiran mereka itu berarti. Kehadiran mereka bukan sekedar sebagai pelengkap, tapi sebagai orang-orang yang ditempatkan Tuhan di sekitar kita. Kita bisa memberi apresiasi, entah dengan kata-kata yang meneguhkan, ucapan terima kasih, pujian yang tidak berlebihan. Tapi barangkali belum pernah kita buat, mari kita buat itu. Bisa jadi itu terhadap pasangan hidup. Sebagai seorang suami, baiklah untuk kemudian mengatakan terima kasih kepada istri Anda karena sudah bersedia menjadi istri, menjadi ibu bagi anak-anak, karena sudah menyiapkan segala sesuatu di rumah bagi Anda. Bagi seorang istri, baiklah untuk selalu juga mengapresiasi suami. Terima kasih sudah menjadi suami, menjadi bapak bagi anak-anak, menjadi orang yang paling bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga. Cobalah saudari-saudara, kalau sudah melakukannya, lakukan dengan lebih sungguh lagi dan lihat dampaknya. Lihat efek positif yang akan muncul daripadanya. Kalau Anda mungkin jarang mengapresiasi anak-anak, cobalah untuk mengapresiasi. Kalau Anda adalah seorang anak yang jarang mengapresiasi orang tua, cobalah untuk mengapresiasi. Baik dalam bentuk kata-kata terima kasih, bentuk kejutan-kejutan yang membangkitkan rasa dihargai, rasa dianggap. Lihat dampaknya. Kalau kita jarang mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada orang-orang yang ada di rumah yang seringkali membantu kita. Mereka yang ada di kantor, di tempat-tempat kerja, orang-orang kecil. Barangkali itu sopir, asisten rumah tangga, cleaning service, pegawai. Berikanlah apresiasi yang positif
dan lihat dampaknya. Seperti kata Voltaire tadi, Bapak Ibu Saudari-saudara, ingin saya ulang kembali. Apresiasi adalah hal yang luar biasa. Itu membuat apa yang terbaik dalam diri orang lain menjadi milik kita juga. Saudari-saudara, betapa indahnya kalau kita saling mengapresiasi. Karena itu tanda bahwa kita menghargai kehadiran orang, menghargai segala hal baik yang dia buat. Apakah itu terhadap kita atau terhadap banyak orang. Dan berbahagia, bergembiralah saudari-saudara. Kalau ternyata bukan hanya orang, bukan hanya manusia yang mengapresiasi kita. Lebih berbahagialah kalau seluruh hal itu kita lakukan didorong oleh iman akan Tuhan. Sebab diapresiasi, dipuji oleh Tuhan, itu adalah sebuah berkat. Selamat beraktivitas, jangan lupa mengapresiasi orang-orang yang ada di sekitar Anda hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan hari ini. Tentang pentingnya kami belajar padamu untuk mengapresiasi, untuk memberikan peneguhan, untuk menyalurkan energi positif bagi orang-orang di sekitar kami, sebagaimana Engkau mengapresiasi Yohanes Pembaptis, sang pembuka jalan, dia yang telah mempersiapkan jalan bagi kedatangan-Mu. Semoga oleh pujian, semoga oleh apresiasi kami boleh senantiasa saling berbagi semangat positif. Kami saling menyalurkan energi positif untuk menjalani hidup ini penuh syukur, penuh terima kasih, dan kami mampu mengeluarkan hal-hal terbaik dalam diri kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.